Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ketika dunia ini diciptakan, Allah mendesain dengan sesuatu yang tidak menyenangkan di dalamnya. Tapi dalam ayat tadi dikatakan, Allah akan memberikan kabar gembira bagi kita, para hambanya, itu menjalaninya dengan sabar. Tapi ketika kita diberikan sebuah kesulitan, ujian, bahkan musibah, kita terlalu fokus pada pertanyaan, kenapa masalah ini datang? Kenapa datangnya ke aku? Kenapa harus aku yang ngalamin? Tanpa kita fokus kepada pertanyaan, bagaimana cara aku bisa keluar dari permasalahan ini? Bagaimana caranya biar aku mampu melewati ujian ini? Bukankah Allah sendiri mengatakan bersama kesulitan ada kemudahan? Saking baiknya Allah sama kita, ketika kita diberikan sebuah ujian, sebuah kesusahan, kesulitan, Allah hadirkan solusi di dalam situ. Bahkan Allah tuh bilang sendiri kalau Dia hanya menguji kita dengan sedikit. Sedangkan nikmat Allah itu sangat banyak, hampir kita nggak mampu untuk menghitungnya. Harusnya kita tuh malu sama Allah. Allah menguji kita dengan sesuatu yang sedikit dibandingkan dengan nikmat yang udah Allah kasih sama kita. Bahkan kita aja nggak bisa buat ngitung satu persatu nikmat yang udah Allah berikan sama kita. Coba lihat sekeliling, ada gunung yang Allah ciptakan. Gunung itu diciptakan sebagai pasak bagi bumi. Jadi biar kita di dalam bumi itu nyaman beraktivitas. Kemudian Allah hamparkan bumi ini supaya dalam keseharian kita itu aktivitasnya stabil gitu loh. Dan gunung itu bukan diciptakan dalam satu hari jadi, tapi melewati berbagai macam seperti ledakan, letusan, atau bahkan guncangan. Tapi hasil yang didapatkan dari penciptaan gunung itu adalah memberikan manfaat bagi kita manusia di bumi supaya nyaman dalam beraktivitas. Nah, seperti halnya juga diri kita ini. Walaupun mungkin proses yang lagi kita jalani itu berat banget, kayak hampir menyerah, hampir merasa nggak mampu, tapi dengan itu kita bisa menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih sabar dalam menjalaninya. Nah, sabar di sini itu bukan diam dan menunggu, tapi sabar adalah hati menerima dan tangan bergerak untuk berikhtiar. Seperti halnya mungkin para petani, mereka bersabar menunggu panen tiba, tapi ikhtiar dari tangannya adalah merawat, menyirami, atau bahkan membersihkan rumput-rumput yang menghalangi padi-padi itu tumbuh. Tanpa sebuah kesabaran, teman-teman, kita itu akan menyerah, dan tanpa sebuah ikhtiar, kita tidak akan pernah meraih hasil. Seperti yang udah aku sebutin di video sebelumnya, bahwa Allah itu nggak bakal merubah nasib kita sebelum kita sendiri yang bisa merubahnya. Jadi tugas kita sekarang bukan memikirkan hasil yang nanti akan kita peroleh, tapi kita fokus kepada proses, fokus kepada apa yang sedang kita jalani sekarang. Untuk hasil, udah serahin aja sama Allah. Jadi ketika waktunya untuk bertawakal, tawakallah semaksimal mungkin. Dan ketika waktunya berikhtiar, ikhtiarlah semaksimal mungkin. Karena sejatinya, apapun yang kita lakukan di dunia ini, itu pasti akan Allah berikan sesuatu hal yang terbaik. Dan Allah juga nggak mungkin menyia-nyiakan usaha kita, apalagi kita menjalaninya itu karena Dia. Memang kalau orang dengar kata proses, itu rasanya kayak berat banget ya. Harus berhadapan dengan sebuah kesulitan, kesusahan, pusing, pening, dan segala macam rasa di dalam proses itu. Tapi percayalah, ketika kita melakukannya dengan sabar, melakukannya dengan ridho terhadap apa yang Allah berikan, insya Allah, Allah bakal menghadiahkan sesuatu yang jauh-jauh lebih besar, lebih bagus dibandingkan apa yang kita pikirkan. Makanya, karena hidup ini adalah sesuatu hal yang tidak mudah, kita harus libatkan Allah di setiap proses kita. Kita jangan merasa, aku hebat dengan caraku sendiri, aku bisa kok melakukan sendiri tanpa bantuan siapapun. Kita harus hati-hati dengan kata-kata itu, teman-teman. Jadi sebisa mungkin kita harus perbaiki dengan memulai sesuatu itu niatkan karena Allah. Niatkan dengan tujuan kita cuma butuh Allah. Ya Allah, bantu aku untuk melewati ini semuanya. Ya Allah, bantu aku untuk bertahan dengan ujian yang Engkau berikan. Maka teman-teman bersabarlah sambil terus berikhtiar, karena sejatinya sesuatu hal tidak akan bisa berubah kecuali kita sendiri yang bakal merubahnya.
Dan lakukanlah segala sesuatu ini meminta kemudahan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, Allah akan mudahkan, bahkan gak cuma mudahkan, Allah berikan keberkahan, Allah berikan keridoan. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa bantu untuk like, komen, dan juga subscribe. Ini cuma suara biasa dan semoga menjadi pengingat yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong!